Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita berada di UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela ya. Jadi dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan pengawasan terkait dengan penyakit hewan menular strategis, khususnya penyakit rabies. Kita punya program di UPT ya, untuk memberikan edukasi melalui banner kepada masyarakat kita di Puskeswan Suela ya, untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat kita, khususnya yang ada di di Kecamatan Suela, mengantisipasi terkait dengan penyakit hewan menular strategis. Ya, tidak terlalu tinggi nih ke? Ya, pas lah. Pas. Ya, ini dia. Ayo jaga Lombok Timur tetap bebas rabies. Kenali gejala rabies. Nah, ini himbauan kepada masyarakat kita yang ada di Kecamatan Suela untuk terus siap siaga ya. Karena kita di Lombok Timur, khususnya di Pulau Lombok, itu bebas dari penyakit rabies. Kita terus melakukan mitigasi, pencegahan, terutama mengedukasi masyarakat kita ketika menghadapi hal-hal yang kita jelaskan di sini ya, kayak dengan kenali gejala anjing rabies. Ini kita akan menghimbau kepada masyarakat kita. Pertama, tidak boleh memasukkan HPR. HPR itu hewan penular rabies, itu tidak boleh masuk. Anjing, kucing, dan kera tidak boleh masuk ke Lombok Timur. Segera periksa hewan kesayangan Anda ke dokter hewan Puskeswan. Kemudian jika manusia digigit, maka segera ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian segera vaksinasi rabies hewan kesayangan Anda. Ini kegiatan kita di UPT. Ini kita akan memberikan edukasi ke masyarakat kita, khususnya di UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela ya. Ya, ini Puskeswan kita. Kita terus berupaya untuk mencegah wilayah kita, khususnya di Kecamatan Suela ataupun di Lombok Timur, tetap bebas rabies. Nanti kita akan dengar UPT kita bagaimana antisipasinya untuk mencegah terjadinya kasus rabies ya di Kecamatan Suela ya. Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh kepala UPT. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung Petugang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Oke, sekarang kita berada di UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela. Di hadapan kita ini, kita sekarang bersama Kepala UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela, namanya Pak Muhammad Hudri. Bagaimana kabar Pak Kepala UPT? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, yang di tengah ini ada Dokter Hewan Samsu yang megang Puskeswan dan Peternakan ya. Oh enggak ya, medik ya. Secara teknis yang megang teknis di bidang kesehatan hewan. Kemudian di samping Pak Dokter Samsu ada juga Bu Dokter Pani. Tapi perlu diketahui bahwa Pak Dokter Samsu ini sudah mendapatkan P3K dan dia menuju ke Puskeswan lain.
Oke, tadi Pak Kepala UPT kita sudah melakukan program terkait dengan pencegahan penyakit hewan menular strategis di wilayah kita di Pulau Lombok ya, khususnya di Lombok Timur. Di mana memang kita di Pulau Lombok ini, di Lombok Timur ini bebas dari penyakit hewan menular strategis khususnya rabies. Dan kita di sini khususnya di Kecamatan Suela, di Puskeswan Suela, tadi kita memasang salah satu salah satu cara untuk kita melakukan edukasi, untuk kita melakukan penyuluhan itu dengan memasang banner di depan puskeswan sehingga orang yang berlalu lalang bisa membaca, melihat bagaimana langkah-langkah kita ketika terjadi mungkin gigitan walaupun kita masih bebas dari penyakit rabies, tapi standar operasional prosedur dari Pulau Lombok ya, Pulau NTB atau NTB, Provinsi NTB, di mana Pulau Sumbawa itu dia endemis dan KLB rabies. Sementara di Pulau Lombok itu masih bebas. Itu standarnya adalah standar yang sama, yang penyakit KLB, di mana Provinsi NTB itu dinyatakan endemis dan KLB rabies. Itu kita menghimbau di banner kita atau informasi yang kita berikan melalui banner tadi itu kita kasih tahu tentang ciri-ciri penyakit rabies, apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat tentang hewannya dan sebagainya. Dan Pak Kepala UPT, kita mau mendengarkan dari Puskeswan dan UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela, kita mau dengar dari Pak Kepala UPT dulu. Apa kira-kira langkah yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala UPT beserta jajarannya di Puskeswan Suela dalam rangka memitigasi, mencegah atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di UPT Puskeswan dan Peternakan Suela dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan menular strategis khususnya rabies masuk khususnya ke Kecamatan Suela. Silakan Pak Kepala. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Kepala Bidang Keswan Kabupaten Lombok Timur, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lagi sekali terima kasih atas waktunya. Adapun langkah-langkah yang kami sudah lakukan, tapi sebelum sampai di sana, kami mengucapkan bersyukur dan terima kasih. Pertama, yaitu terbentuknya petugas pembina desa. Mengapa sama katakan terbentuknya petugas pembina desa ini adalah salah satu sebagai ujung tombak kami di UPT dan di semua UPT yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, terkait dengan penyakit strategis, masalah rabies ini, tentunya ini adalah penyakit yang tidak main-main. Tentunya kami di UPT berupaya memitigasi, memetakan, bahkan melakukan pendataan, dan alhamdulillah semua itu sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah juga kita di wilayah UPT Kecamatan Suela tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjangkit masalah penyakit rabies ini. Adapun yang sudah kami lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan desa, tembusan suratnya juga ke kecamatan, dan alhamdulillah dari semua desa di wilayah kami di Kecamatan UPT ini antusias menyambut kami dengan baik terkait dengan penyakit rabies ini. Dengan cara apa? Nah, tentunya kegiatan ini dilakukan tentunya bantuan dari teman-teman petugas pembina desa. Karena di semua desa-desa di wilayah kami ada petugas yang sudah kita tunjuk untuk melakukan penugasan khususnya di bidang kita. Nah, terkait dengan rabies ini, alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan desa, semuanya
terlaksana dengan baik. Apa yang kami lakukan dari UPT, tentunya kami memberikan edukasi tentang penyakit rabies ini, tentang bagaimana kita menanggulangi, pertama, kedua bagaimana cara pencegahan supaya jangan terjadi di wilayah kita. Dan alhamdulillah dengan kita melakukan semua itu, dan sudah kita lakukan di semua desa, alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kita memberikan edukasi tentang bagaimana bahayanya dampak dari penyakit rabies ini terhadap manusia. Terlebih-lebih kita di Pulau Lombok ini diapit oleh dua pulau, antara Pulau Bali maupun dengan Pulau NTT, Sumbawa. Sumbawa dan seterusnya. Karena kita diapit, di mana dua pulau ini sudah termasuk terjangkit penyakit rabies ini. Nah, tentunya kita di Pulau Lombok tentunya kita harus antisipasi itu supaya jangan terjadi itu. Dan alhamdulillah dari Dinas Peternakan, terutama di bidang kesuan, bergerak cepat untuk langkah-langkah apa yang harus diambil, sehingga dari itu semua UPT yang ada di Kabupaten Lombok ini, di Lombok Timur ini dikerahkan bagaimana cara memitigasi, pencegahan dan segala-galanya. Dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik, dan sampai sekarang tidak ada timbul seperti apa asumsi kita. Tentunya kami dari pihak UPT tetap bersinergi dengan petugas pembina desa yang kami bentuk, tetap kita berkolaborasi, tetap kita melakukan mitigasi, bukan semata-mata masalah penyakit rabies, tetapi semuanya yang menyangkut di bidang kita, baik itu masalah penyakit yang lain dan sebagainya yang sifatnya zoonosis, seperti penyakit skabies misalnya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oke Pak Kepala, ini sedikit dengan keberadaan HPR kita ya, hewan penular rabies yang ada di Kecamatan Suela. Ini kira-kira menurut data dari Pak Kepala UPT, itu kan keberadaan dari hewan penular rabies khususnya anjing, apakah ada anjing yang liar ataukah ada anjing yang berpemilik? Bisa dijelaskan gambaran khusus di Kecamatan Suela ini, Pak Kepala, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Kepala Bidang Kesuan. Memang betul apa yang disampaikan tadi, ada yang liar dan ada yang bertuan. Yang liar ini terkadang-kadang datangnya dari kecamatan lain, berimigrasi istilahnya. Contohnya kecamatan mana? Kecamatan Peringga ke Kecamatan Suela, karena dia satu perbatasan. Tetangga. Ya, dengan tetangga. Tentunya terlebih lagi posisi kita di tetangga. Nah, tentunya kami dari pihak UPT mewanti-wanti kita harus sigap untuk mengambil tindakan lebih lanjutnya. Dan yang bertuan, alhamdulillah, yang bertuan ini tentunya dia mempunyai pemilik. Anjing yang berpemilik ini tentunya dia akan dimanfaatkan tatkala dia misalnya ada mungkin musim tanam apa, dia barulah dimanfaatkan anjingnya untuk menjaga tanamannya. Dibawa anjingnya ke kebun. Dia di kebun untuk istilahnya menjaga apa yang ditanam di sana. Kira-kira itu berapa orang yang seperti itu? Kalau kita pemetaan kemarin, kira-kira bervariasi. Ya. Yang paling dominan adalah terutama yang di desa Suntalangu. Berapa persen lah berpemilik kira-kira menurut Pak Kepala? Kalau dipersentasikan bisa kita katakan 30% yang berpemilik. Sisanya liar. Dan liarnya itu pun tidak terlalu banyak. Ya, kemudian begini. Apakah semua desa yang ada di Kecamatan Suela ini anjingnya seperti tadi 30% berpemilik? Apakah semua desa?
bervariasi. Oh ya, kira-kira. Itu di desa Suntalangu. Ya, Yang lebih banyak lagi di desa Sapit. ya. Sama kondisinya untuk berkebun, menjaga. Sama. Ya. Sama. Lebih banyak dia bertuan. Ya, kemudian yang lebih krusial lagi ini sebagai identifikasi masalah yang ada di Kecamatan Suela ini. Kira-kira anjing yang dipelihara oleh masyarakat kita untuk membantu pertanian dan perkebunan itu asalnya dari mana? Apakah anjing tersebut berasal dari Kecamatan Suela ataukah ada didatangkan dari luar? Bisa dijelaskan Pak Kepala? Terima kasih. Nah, dari informasi yang kami serap dari desa setelah kita melakukan pengecekan terkait kasus ini, alhamdulillah yang bertuan anjingnya berasal dari Kecamatan Suela sendiri. Adapun yang yang dari luar. Nah, setelah kita tanya gimana kronologinya sehingga punya anjing itu, dan rata-rata yang bertuan ini ngambilnya di desa itu. Ya, artinya begini, misalnya yang dari yang liar pun itu kan berasal dari Lombok Timur lah maksudnya anjingnya. Anjing misalnya dari kecamatan tetangganya di Kecamatan Suela kan bisa di Pringgabaya sama di Wonosabe kan. Cuma intinya itu kan anjing-anjing itu memang anjing yang ada di wilayah kita di Lombok Timur atau di Suela. Tidak ada dari luar misalnya dari mungkin dari pulau seberang, itu tidak ada informasinya ya? Alhamdulillah tidak ada informasi. Tidak ada. Ya. Akan tetapi kita tetap pantau. Ya. Tetap kita pantau. Jadi begini dia Pak Kepala. Jadi untuk memitigasi penyakit itu kita harus lihat dulu kalau anjing ini berasal dari anjing lokal, maka kita bisa pastikan bahwa anjing ini tidak terjangkit rabies. Kecuali mungkin ada anjing yang dikirim misalnya kan, karena kan anjing-anjing yang dipakai untuk berkebun itu anjing-anjing yang galak, anjing-anjing yang speknya itu nanti kalau ada babi kera itu bisa dikejar gitu. Itu kan speknya. Itulah yang terjadi di Pulau Sumbawa. Itu kan dia pakai untuk di Dompu di Manggalewa itu dipakai untuk menjaga kebun. Nah, itu yang kita khawatirkan mungkin perlu tapi alhamdulillah dari penjelasannya Pak Kepala UPT, kalau anjing itu berasal atau HPR hewan penular rabies itu berasal dari daerah kita, maka kita bisa pastikan bahwa kita itu bebas dari penyakit rabies karena kita ini masih bebas, anjingnya pun tidak berasal dari luar Kabupaten Lombok Timur. Itu poinnya Pak Kepala. Oke Pak Kepala, terima kasih keterangan atau informasi yang diberikan oleh kita di UPT Puskeswan ya terkait dengan gambaran tentang penyakit rabies. Oke, untuk Pak Dokter ya, Pak Dokter Hewan Samsu, terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Kecamatan Suela itu, kemarin kan ada gigitan di desa Ketangga ya? Di desa Perigi itu terjadi gigitan pada anak. Itu bisa dijelaskan sedikit ya kronologisnya, kemudian sampai kita nyatakan bahwa dia itu bukan rabies. Coba Pak Dokter jelaskan sedikit saja. Terima kasih sebelumnya Pak Kabit. Pada waktu kemarin itu kita dapat laporan dari Puskesmas kalau ada kasus gigitan pada anak kecil di desa Perigi. Itu di kurang banyak. Kita dapat laporan, terus setelah kita dapat laporan kita langsung ke lokasi gigitan tersebut, dan alhamdulillah kita sudah ketemu sama pemiliknya yang anjing yang menggigit itu anjing yang bertuan. Berpemilik. Anjing berpemilik. Terus kita sudah melakukan ke sana kunjungan sama Pak Kepala PT juga ya. Di desa Perigi. Terus kita udah ketemu sama pemilik anjing tersebut, dan sampai sekarang anjing tersebut masih sehat. Sudah berapa bulan? Ada 2 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan.
Kemudian anaknya sehat. Alhamdulillah sampai sekarang anak kecil itu sehat sampai sekarang. Sehat. Divaksin katanya. Ya. Tinggi. Divaksinnya. Oh iya. Berarti harusnya kalau memang anjingnya rabies itu sudah mati kan anjingnya. Ya, Setelah 2 minggu anjing harus- sudah mati, tapi sampai sekarang alhamdulillah anjing alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Berarti begitu ada gigitan, kemudian anjingnya diikat, kemudian dipantau ya. Tinggi kita. Sekarang sudah 3 bulan, anjingnya masih sehat-sehat saja. Berarti anjing yang bergigit itu bukan karena rabies, tapi karena terprovokasi. Tinggi. Begitu ya? Tinggi, betul. Ya, memang dia cenderung menggigit orang luar ya. Tinggi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala UPT. Ya, coba mau tambahkan Tambah Pak sedikit Kepala. saja. Ya, supaya tambahkan kami sedikit. lebih, anu. Oke. Karena kita di sini tentunya perlu kerjasama. Ya, Tidak cukup untuk di bidang UPT saja. ya. Tentunya kita akan terlibat dengan di bidang kesehatan manusianya, tentunya puskesmas. Ya, harus itu. Alhamdulillah, koordinasi kita dengan puskesmas terjalin dengan baik. Dan di semua UPT, bukan saja masalah UPT Belut, UPT UPT pendidikan juga dan UPT lain gabung. Kita berkoordinasi dengan baik. Dengan itu kita akan memberikan himbauan atau memberikan kita memberikan gambaran. Beginilah situasi kita di Kecamatan Suela di bidang peternakan terkait masalah penyakit, masalah apapun sesuai dengan kebutuhan pertanyaan mereka. Oke, terima kasih Pak Kepala UPT yang selalu muda dan tambah ganteng terus ya. Jadi poin yang bisa kita ambil pada siang hari ini ya, mendekati perut sudah keroncongan ya. Poin yang bisa kita ambil pertama adalah kita harus melakukan edukasi untuk mencegah dan memitigasi penyakit rabies yang ada di wilayah kita, khususnya di UPT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Suela. Kemudian poin yang sangat penting dan sangat menggembirakan adalah alhamdulillah sampai saat ini khususnya di Kecamatan Suela kita bisa mengontrol dan memastikan bahwa belum ada penyakit rabies, anjing rabies yang masuk ke wilayah kita. Itu adalah poin yang sangat kita senangi ya. Karena penyakit rabies ini penyakit yang sangat berbahaya ya. Karena kalau kita kena rabies maka seluruh anjing tersebut kita harus vaksin. Kemudian manusianya, masyarakat yang ada di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Timur ini harus divaksin ya. Kenapa? Karena kalau ada gigitan kemudian tidak dilakukan vaksinasi, maka manusia yang digigit itu akan berakhir dengan kematian. 100% dia akan mengalami kematian. Dan alhamdulillah kita terus melakukan upaya-upaya ya. Dalam kondisi yang tidak menentu, kita berusaha untuk memantapkan diri kita, bekerja bagaimana mengamankan wilayah kita, bagaimana mengamankan masyarakat kita, memberikan informasi dan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat kita yang ada di Kecamatan Suela atau di Lombok Timur. Dan itu menjadi kesepakatan kita bersama. Makanya moto yang terus kita dengungkan sampai saat ini, ayo jaga Lombok Timur tetap bebas rabies. Oke, terima kasih Pak Kepala, Pak Dokter yang berbahagia. Terima kasih bincang-bincang bincang-bincang ringan kita walaupun agak berat ya penyakit rabies. Terima kasih, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.